proteinnya cukup tinggi ya, jadi masih banyak mengandung unsur N sehingga bisa dimanfaatkan untuk pupuk sebenarnya. Ada buku panduan untuk pemula nggak? Nanti lagi disusun ya. Ada. Jadi ini memang webinarnya dilakukan untuk para pemula ya. Untuk pembentukan mikroorganisme pakai apa, Mas? Jadi mikroorganismenya itu berasal dari alam, kemudian dibuat supaya dia itu tumbuh dengan baik. Jadi ini memang agak berbeda dengan teknik bioblok yang konvensional karena harus menghadirkan mikroorganisme dari luar dan menumbuhkan jenis tertentu saja. Jadi kalau yang ini dibuat adalah mengandalkan dari alam dan dia akan hidup dengan baik di alam itu asal kemudian nutrisi dari mikroorganisme itu dipenuhi dengan mikro dan makro mineral yang ditambahkan. Kolam D berapa ya? Ini D4 ya, tebarnya sekitar 2000 sampai 2200 ekor. Ikan gurame apakah bisa dipelihara di kolam bundar full aerasi? Menurut saya bisa, tapi jangan terlalu full ya. Jadi dia itu membutuhkan katakanlah misalnya satu kolam itu aerasinya cukup 2 saja ya, cukup 2 saja, dan itu mungkin kepadatan bisa ditingkatkan menjadi sekitar 30 sampai 35 ekor per meter kubik air. Bahkan kalau aerasinya cukup itu bisa sampai 40 ekor per meter kubik air. Dalam kondisi normal saja tidak menggunakan aerator bisa 25 ekor per meter kubik air. Lokasi mana ya? Lokasi di kampus Institut Pertanian Bogor, di Bogor. Nah, teman-teman yang belum follow akun saya bisa follow ya untuk bisa mengikuti perkembangan budidaya ikan di Indonesia serta video-video fullnya ada di YouTube saya. Untuk kolam 4x7 tebar bibit berapa? 4x7 berarti 28. Kalau ketinggian airnya 28 kubik. Kalau menggunakan kincir seperti ini kalikan 20 ekor. Kalau menggunakan aerator kalikan 20 ekor. Kalau tidak menggunakan aerator, airnya diam, kalikan 5 ekor. Saya cuma ternak ikan lele ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sistem mesinnya apakah harus non-stop yang malam? Kalau ini non-stop ya, sudah besar soalnya. Jadi mulai bulan kedua itu kincirnya harus non-stop. Lebih mudah nila atau gurame? Lebih mudah nila. Ya bagi petani gurame mungkin akan lebih mudah, gurame bagi petani nila akan lebih mudah nila. Jadi profesi itu sulit dibandingkan ya. Jadi saran saya tekuni aja satu spesies. Mau menekuni nila aja, gurame aja, lele aja. Jangan dicampur-campur. Nila di kolam terpal harus pakai kincir nggak? Tergantung luas kolamnya. Ini kolam terpal nih, dengan luasan 200 meter persegi. Ini adalah kolam terpal dengan menggunakan HDPE 500 mikron. Ya, jadi ini kolam terpal ini. Itu kolam bulat juga kolam terpal. Ini saya lagi ngabuburit menunggu waktu berbuka ini sebentar lagi. Ini udah jam 17.44. Saya mau coba usahanya Mas, dari awal apa yang harus dikerjakan. Awal pertama mentalnya. Yang dikerjakan ditata dulu mentalnya, benar-benar mau belajar untuk menjadi petani ikan yang sukses atau enggak. Jadi mental itu ya. Kedua baru nanti secara teknis bisa. Yang pertama adalah harus dipastikan dulu ada sumber airnya. Jadi lokasi dimanapun harus dipastikan dulu ada sumber airnya yang memenuhi kualitas untuk budidaya ikan. Karena ikan hidupnya di air, maka kualitas air menjadi persyarat nomor 1. Kolam bulat aerator patek, bingung pemasarannya. Waduh, pemasaran ikan air tawar sebenarnya sudah terdefinitif dengan baik, baik di pasar lokal, pasar tradisional atau supermarket. Ikan nila ini sudah menjadi satu jenis ikan konsumsi yang paling favorit di Indonesia saat ini. Bang mau tanya, airnya apakah wajib diganti atau tidak sampai panen? Ini nggak diganti, bukan diganti ya. Jadi kalau untuk di kolam terpal dengan aerator dengan kincir air ini, setiap seminggu sekali air dasar kolamnya itu disipon, dibersihkan, kira-kira mungkin 20% ya.
supaya sisa pakan dan sisa kotoran ikan yang ada di bawah itu bisa terbuang. Ikan gurame apa bisa juga dipelihara di kolam deras? Oh, tidak bisa. Gurame sifatnya tidak bisa untuk di kolam deras. Ada dua, gurame, ikan patin, ikan lele itu tidak bisa kolam air deras. Ya, tapi nggak betul. Pemasarannya kan saya dari kampung. Di mana kampungnya? Hampir setiap orang suka makan ikan, maka ikan itu akan laku di mana-mana. Aerator pakai. Itu super cas ya. Tingginya berapa watt? 750 watt, 1 PK, 1 tenaga kuda. Teman-teman yang belum follow saya ya, follow akun saya ya, supaya bisa berkembang akun saya nih.